Ning Elda, ada Mas Jaro juga, ada Mas Ramadan. Selamat malam. Sebentar lagi kita akan memulai sesi live podcast dengan Mbak Yusi dan Mas Ilham mengenai disabilitas dan stigma yang terjadi di masyarakat. Oke, sambil lalu saya undang. Siap. Ya. Halo Mas Ilham. Halo. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Ilham? Alhamdulillah baik. Gimana kabar sebaliknya? Alhamdulillah juga baik. Semoga selalu berbaik hati. Sedang di mana ini Mas? Ada di Jogja sekarang. Ini kebetulan lagi ada di kos. Kebetulan saya lagi. Mana Yusi? Siap. Mbak Yusi. Mas, iya, OTW Mas, OTW gabung sebentar lagi. Oke. Di Jogja lagi lanjut studi atau ini Mas? Ya, jalan-jalan. Ada kesibukan lain. Nah ini, Jalan-jalan. ini Mbak Yusi. Iya, jalan-jalan. Siap. Jalan-jalan ya. Iya, jalan-jalan aja saya. Siap. Mencari kitab apa Mas? Kitab suci ini bulat. Siap. Dragon Ball. Halo, sebentar, selamat malam. Aduh. Oke, cari posisi yang nyaman dulu deh. Kayaknya lagi makan-makan itu kayak Yusi. Sebentar ya, mohon maaf sekali. Aku cari sinyal, guys. Siap. Oh, cari sinyal. Mohon maaf. Aku nyari sinyal dari tadi. Oke. Oke, sudah normal sinyalnya. Aman? Aman, Mbak Yusi? Halo? Mas Ilham aman, Mas, sinyalnya? Aman. Kebetulan wifi ada di depan kamar. Oh, siap. Banter itu. Oke. Mbak Yusi aman? Nah, kok ceket ya? Iya, jalannya ini ya. Kalau sampean apa aktivitasnya sekarang? Saya lihat bionya alumni UNED ya? Alumni UNED apa? Mau. Mau alumni. Mau alumni. Iya, doanya Mas. Aktif di cabang juga. Sudah selesai. Sama kayak Mbak Yusi. Teman-teman boleh lanjut. Oh. Sudah selesai. Boleh mulai. Oke. Mohon maaf. Oke, kita mulai ya. Aman ya sinyalnya Mbak Yusi ya? Insya Allah aman. Abis hujan Oke, di situ ini, jadi ya beginilah ya. Mohon dimaklumi sahabat-sahabatku. Oke, baik. Aku mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman online yang telah sudi bergabung pada malam hari ini. Acara kita pada malam ini live podcast at Instagram Let's Talk dengan tema minimnya pemahaman terhadap disabilitas menjadi faktor melekatnya stigma negatif. Nah,
pada malam hari ini kita ditemani oleh dua orang hebat tentunya. Saya sapa terlebih dahulu ada Mbak Yusi Putri Lailatul Syarafah selaku pemerhati penyandang disabilitas. Selamat malam, salam hormat Mbak Yusi. Salam hormat, Mbak Siti. Ya. Dan kita sapa pemateri kedua, pemateri atau ini ya, teman sharing ya, teman sharing ya, kita panggilnya. Iya, pemateri terlalu berat. Oke, ya, Mas Ilham Musyaryawan, Sekum ICMI Muda Kaltara. Wah, selamat malam Mas Ilham, salam hormat. Baik. Kita langsung saja ya Mas ya Mbak, ada 2 poin penting yang akan kita bahas secara tuntas gitu ya malam hari ini. Yang pertama kita mulai dengan pertanyaan ringan dulu nih. Aku mau ke Mbak Yusi. Siapa sih difabel itu atau penyandang disabilitas itu siapa sih? Oke, terima kasih kesempatannya, sahabat Siti Rohma yang sebentar lagi akan apa ya gelarmu ini ya? Sarjana Sarung. Sebenarnya itu santai aja gitu ya. Ini kan live IG gitu kan. Ini sebenarnya sharing ada kerjaan itu kan ya gabut-gabut. Kebetulan ini sahabat saya, sahabat Ilham dari Kalimantan yang sekarang sedang berkarir di Jogja. Ingin berdiskusi dengan kita terkait penyandang disabilitas utamanya gitu kan. Jadi sebenarnya saya sedikit tidak pede gitu ya dan tidak berani untuk tidak pede banget dengan apa yang udah ditulis oleh Mas Ilham di pamflet bahwasanya saya ini pemerhati difabel. Waduh, sepertinya belum pantas gitu kan. Kebetulan saya baru gitu menggeluti isu-isu difabel atau penyandang disabilitas. Mungkin anak muda atau teman-teman semua, sahabat-sahabat semua tidak asing ya dengan penyebutan difabel atau penyandang disabilitas. Kalau pada tahun 2005, pada tahun 90-an bahkan, difabel itu belum dikenal. Bahkan nama difabel ini bukan difabel, tapi cacat atau tidak normal. Jadi penyebutan pada tahun 90-an itu bukan difabel, tapi lebih ke cacat, orang tidak normal. Itu normal, itu tidak normal, begitulah kira-kira. Namun seiring berjalannya waktu, banyak revisi akhirnya mulai bergeser dari cacat atau tidak normal menjadi disabel, kemudian setelah dari disabel menjadi difabel. Difabel ini berasal dari bahasa jangkar ketimuran, different ability. Kalau bahasa Inggrisnya kan different ability, aku khawatir keliru gitu ya dalam menyebutnya different ability, dan per hari ini disebut dengan difabel atau penyandang disabilitas. Biasanya aktivis-aktivis yang menggeluti di isu difabel menyebutnya itu difabel. Namun jika ditulis di dalam karya tulis ilmiah atau bentuk tulisan narasi, itu lebih baiknya penyandang disabilitas. Namun untuk penyebutan lebih mudah difabel. Kemudian siapa sih sebenarnya yang dikatakan difabel begitu kan ya, atau penyandang disabilitas? Jika kita mengutip dari Undang-Undang Penyandang Disabilitas nomor 8 tahun 2016, di situ termaktub bahwasanya penyandang disabilitas itu merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik. Jadi setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, keterbatasan mental, keterbatasan intelektual, keterbatasan sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan sikap masyarakatnya ini menemui hambatan-hambatan yang menyulitkan. Nah, itulah makna dari penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Jadi bisa kita mulai terbayang gitu ya di benak kita bahwasanya penyandang disabilitas di sini adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik begitu. Terkait macam-macam penyandang disabilitas mungkin nanti bisa kita bahas berikutnya gitu. Jadi itu sih sahabat Siti, siapa difabel atau penyandang disabilitas.
Oke, siap. Berarti ini ya, aku panggil sahabat Yusi atau Mbak Yusi, Kak Yusi, Kayaknya Bunda. Yusi aja deh biar lebih mudah gitu. Ya, jadi eh, sampai detik ini penyebutan disabilitas itu ternyata ini ya Mbak, dari penyebutan cacat sampai ke disabilitas itu mengalami yang namanya ya pergeseran bahasa, begitu kan. Nah, sehingga dan di situ juga mengalami kepanjangan sejarah tentunya. Iya, tentu eh, aku melihat di sini perubahan bahasa itu ternyata juga apa ya namanya mempengaruhi sebuah peristiwa di mana pada saat orang hal itu menyebut si objek si subjek seseorang ini cacat begitu kan ya, betapa berjuangnya itu sangat ini loh, sangat berat loh, sangat luar biasa loh begitu kan ya. Uh-uh. Ya betul. Sehingga Jika kita mengutip undang-undang dari pun ya, gitu kan, sehingga saat ini ada undang-undang khusus untuk penyandang disabilitas begitu kan Mbak Isi. Iya. betul. Nah, ini nih yang sangat jarang sekali digeluti oleh anak muda gitu kan ya. Anak muda Iya. saat ini fokus untuk mengembangkan kapasitas dirinya tanpa melihat di sekitarnya begitu. Jadi mungkin sahabat-sahabat, teman-teman di luar sana yang belum memahami banyak tentang penyandang disabilitas bisa belajar ke teman-teman yang lebih paham. Pastinya bukan aku gitu. Ada kok teman-temanku yang lebih paham. Aku hanya paham sedikit saja tentang penyandang disabilitas ini. Dan kalau sudah ini ya, jika kita sudah berkomunikasi, kita sering bareng dengan teman-teman difabel atau penyandang disabilitas, rasanya dunia ini ternyata lebih sempurna dan lebih bermakna gitu. Ya, karena saya sendiri baru merasakan gitu kan, baru tahun ini, baru sejak tahun Agustus tahun kemarin saya baru bisa bergabung dengan teman-teman difabel begitu, dan nikmatnya dan berwarnanya dunia ini lebih kerasa. Iya, iya, Itu iya. sih Oke. mungkin. Iya benar-benar Mbak Yusi. Dan Dan kalau kita kutip dari penyebutannya, sahabat di situ, kalau kita kutip dari berbagai penyebutan, masing-masing kementerian ini mempunyai penyebutan yang berbeda. Seperti kalau Kementerian Pendidikan Nasional menyebutnya itu bukan hanya penyandang disabilitas, tapi orang yang berkebutuhan khusus. Itu kalau Kementerian Pendidikan Nasional. Sedangkan kalau Kementerian Sosial yang awalnya menyebutnya dengan penyandang cacat, sekarang sudah mengganti dengan bahasa penyandang disabilitas. Sedangkan kalau Kementerian Kesehatan menyebutnya dengan yang dulunya penderita cacat, saat ini sudah menjadi penyandang disabilitas. Jadi memang ada pergeseran istilah, sehingga itu juga menyebabkan stigma-stigma negatif itu mulai bergeser pula begitu. Itu sih iya, kira-kira. iya. Oke. Baik. Aku mau bergeser ke Mas Ilham ya. Mengenai ini Mas Ilham, ya apa yang sudah dipaparkan oleh Mbak Yusi tadi tentang siapa itu difabel atau siapa itu penyandang disabilitas. Mungkin dari Mas Ilham bisa menanggapi? Baik, suara saya jelas atau enggak? Jelas, Jelas. sangat Oke. jelas. Oh Iya. ya, tadi Jelas. apa namanya? Tadi suaranya Mbak Yusi agak nggak terlalu jelas. Tadi Mbak Yusi menyebutkan apa? Play. Undang-undang pemerintah nomor berapa? Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-Undang tahun 2016 itu kan, nomor 8 tahun 2016 itu kan tentang kriteria ya. Tapi memang kalau Bukan hanya tentang kriteria, tapi tentang undang-undang penyandang disabilitas, baik hak, kewajiban, dan lain-lain. tapi sebenarnya memang yang dimaksud di dalam undang-undang tersebut kan tidak artinya tidak pakem ya. Itu tergantung kepada kondisional gitu. Kayak contoh halnya apa namanya, kalau yang saya kutip dari perkataan Mas Ari dari PLD itu bahwasanya orang yang dikatakan difabel itu juga termasuk orang yang mempunyai keanehan lah, kalau di dalam bahasa kita sehari-hari itu keanehan di dalam menyikapi
atau merespon sesuatu perkara gitu, atau bahasanya ya bisa dibilang lemot, atau bahasa gaulnya itu apa, tulalit gitu kan. Nah, tulalit. Cuman itu sebenarnya kalau menurut dari kata Mas Ari, pengurus dari PLD, pengurus apa anu difabel gitu, itu hari ini tuh banyak dicap sebagai seorang difabel eh, yang mempunyai gangguan terhadap sel sensorik, gitu. Nah, ini yang menjadi banyak yang kita temuin di masyarakat di setiap hari, di kegiatan sosial kita di setiap hari. Banyak kayak contoh halnya gitu. Misalnya ada teman kita yang kita diskusi atau sedang ngobrol bareng atau bagaimana, dia lambat respon gitu, dan bagaimana kita langsung mengucap itu lalit banget sih, ih kok lemot banget sih gitu. Nah, kalau menurut Mas Aris itu dalam pengurus PLD ini juga termasuk di dalam turunan. Nah, hal yang demikian kan seharusnya untuk kita ketahui bersama ya. Apa namanya? Sebenarnya kalau pada umumnya kita ketahui bersama, yang tahunya ini adalah kayak tuna rungu, tuna ada yang nggak bisa dengar, nggak bisa ngobrol, nggak bisa ngomong, nggak bisa dan sebagainya. Nah, itu termasuk kalau dalam pendefinisian itu ada sebenarnya secara fisik, secara biologi memang mempunyai, mohon maaf saja, kekurangan gitu. Itu kekurangan. Tapi untuk pengembangan dari makna, saya tidak mengikut kepada difabelnya gitu, tapi kepada saya lebih tertarik lebih kepada tadi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu ada namanya psikososial, yang memang di mana yang tadi saya bilang itu, orang yang lemot, orang yang tulalit, orang yang bahasanya nggak nyambung gitu, itu di beberapa kota besar itu sudah dicap sebagai seorang difabel gitu. Nah, ini kan perlu untuk kita ketahui bersama gitu, bahwa bahwasanya memang difabel itu bukan hanya sebatas itu. Tujuannya untuk apa? Untuk kita mengetahui gitu. Tujuannya agar kita bisa memberikan sebuah pengertian gitu. Karena setiap manusia itu kan diciptakan dengan kemampuan yang berbeda-beda ya, sesuai dengan kodratnya masing-masing gitu. Nah, kalau misalnya kadang ada menemuin teman, malas saya berteman sama dia gitu, lemot gitu, malas saya berkomunikasi sama dia, tulalit gitu, atau nggak nyambung gitu. Ini yang menyebabkan akan munculnya sebuah pengkerdilan sosial gitu, Ini yang mungkin ya dari beberapa orang di masyarakat itu tidak memahami hal demikian gitu. Pada sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang tersebut kayak lemot atau kurang peka, kurang respon cepat gitu. Nah, ini banyak faktornya. Cuman hanya saja mungkin ini penyebutan label itu masih terjadi di kota-kota besar saja gitu, sedangkan di kota-kota lainnya itu menganggap difabel itu ya kayak seperti nggak bisa ngomong, terus nggak bisa jalan atau nggak bisa melihat gitu, dan lain sebagainya. Itu lebih kepada fisik gitu. Nah, ini perlu juga diberikan sebuah kampanye ya, atau sosial gitu, agar orang-orang yang kayak tadi yang saya bilang, yang lemot sebagainya itu tidak dikredilkan, tidak dikesampingkan terhadap di sosial itu. Itu kan hari ini tuh kayak gitu tuh. Kayak misalnya si A lemot, nggak usah pakai si A tuh, dia lemot orangnya, nanti nggak akan selesai, nggak akan cepat sesuai dengan target gitu. Nah, itu ya juga termasuk di dalam Undang Nomor 8 Tahun 2016 gitu, karena isi dari Undang-Undang 8 Tahun 2016 itu tidak permanen gitu, artinya tidak pakem gitu, dan itu bisa berubah secara dinamis gitu, sesuai dengan gejala-gejala sosial gitu, Mbak. Yap, baik. Oke, terima kasih Mas Ilham. Dari penjelasan keduanya cukup sangat memuaskan ya.
Dan tentunya bagi saya dan bagi teman-teman online yang bergabung pada malam hari ini, difabel itu atau penyandang disabilitas itu memiliki artian yang sangat luas, teman-teman. Jadi tidak hanya apa ya, teman-teman menjustis bahwasanya orang yang difabel itu adalah manusia yang tidak sempurna, manusia yang harus patut dikucilkan maupun yang tidak punya prestasi dan tidak punya masa depan yang cerah. Tidak seperti itu. Oke, baik. Nah, dari stigma negatif nih yang sampai saat ini masih melekat, saya ralat ya Mas Ilham, bukan hanya di kota-kota besar saja, tapi di kota kecil pun mengenai pengertian difabel, ya masih seperti itu begitu. Nah, mungkin aku mau ke Mbak Yusi. Nah, dari stigma negatif yang diterima oleh penyandang disabilitas atau difabel sampai saat ini, begitu kan ya. Oke lah, bagi mereka yang sudah ditangani dan memiliki wadah, begitu kan, di desa maupun kabupaten atau kotanya, ya sah-sah saja mereka memiliki ruang untuk melakukan berbagai kreativitasnya. Lalu bagaimana dengan mereka yang masih belum disorot begitu, Mbak Yusuf? Oke, terima kasih atas penjelasannya terjelas. Soalnya saya pakai headset itu. Oke. Jelas ya, oke. Jelas. Mohon maaf, Mas Jelas. Ilham, mohon maaf, Mas Ilham, saya izin meluruskan bahwasannya per hari ini bahasa tuna atau penyebutan tuna itu sudah tidak dipakai. Jadi yang awalnya tuna rungu, tuna wicara, tuna yang lainnya begitu ya. Ini sekarang sudah tidak dipakai karena kalau kita gitu ya, bahasa gitu kan tidak dipakai ya. Ini kebetulan ada, ya kebetulan di sini ada pakarnya bahasa ini ya, Mbak Siti ini pakar bahasa. Kalau kita kutip dari arti bahasa atau makna gitu ya, tunarungu ini kan berarti rusak gitu kan, rusak pendengarannya. Sedangkan per hari ini difabel itu atau penyandang disabilitas, teman-teman kita yang kata orang-orang itu cacat, itu udah bukan cacat lagi. Saya dari bawahin lagi, itu udah bukan cacat, tapi penyandang disabilitas. Nah, kalau kita memakai bahasa tunarungu yang artinya rusak pendengaran, apa yang rusak begitu kan? Sebenarnya sekarang sudah tidak dipakai karena dirasa tidak relevan, sudah tidak sesuai dengan bahasa, tidak sesuai dengan artinya begitu kan. Jadi lebih baik langsung difabel tuli, difabel daksa begitu. Oh ya, boleh, sangat boleh, Mbak Lulu Aryantini. Perkenalkan teman-teman online, beliau adalah salah satu panutan saya di situ Bondo, kebetulan banyak belajar dari beliau. Mohon diluruskan Mbak Lulu jika keliru. Jadi memang per hari ini sudah tidak menggunakan bahasa tuna, kita menggunakan bahasa langsung difabel tuli. Gitu. Karena kalau sebagai tuna itu tadi ya rusak pendengaran, sedangkan difabel saat ini tidak rusak. Gitu. Jadi kita lebih berhati-hati dalam menggunakan bahasa. Gitu. Dan lagi saya ingin sedikit memberi sharing. Jadi jika saya mohon, jika masih ada nih teman-teman yang bilang wah ini tidak normal, saya normal begitu ya, biasakan untuk tidak lagi menggunakan bahasa-bahasa normal atau tidak normal begitu. Lebih baik. Saya difabel, dia non difabel begitu. Dan terkait ragam-ragam disabilitas mungkin bisa dibantu oleh Mbak Lulu ya. Kebetulan sudah ada pakar. Wah, ada tambahan ini kayak tambahan amunisi ya untuk diskusi malam ini. Sangat luar biasa diskusi malam ini, Mas Ilham. Ada 3 orang hebat yang bergabung di sini. Selamat datang, Mbak Lulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya nggak membuka kamera saya ya Mbak, karena saya kurang enak badan. Siap. Iya. Sebenarnya menarik nih anak-anak muda bicara tentang difabel, tapi kalau boleh memperkenalkan diri, saya seorang difabel fisik dan saya bergelut di isu difabel sejak 96. Saya hanya pendamping teman-teman difabel, mencoba mengadvokasi
saya belum pengamat, belum apa, masih ini hanya pendamping saya, Mbak. Sebagai seorang difabel, kalau undang-undang itu sebenarnya tidak ada bahasa di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu belum pakem terkait dengan disabilitas. Tetapi kalau difabel itu sendiri sebenarnya kan yang sudah dikatakan oleh Mas Ilham tadi, orang yang lemot, tulalit, itu di undang-undang kan sudah disebutkan. Seorang difabel itu individu yang mengalami kesulitan fungsi tubuh, baik secara fisik, intelektual, sensorik, dan mental. Kalau sensorik kita tahu ada teman tuli, ada teman netra, seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang lambat berpikir, lambat untuk berkomunikasi, kesulitan untuk berkomunikasi, itu lebih kepada teman-teman difabel intelektual, di mana banyak sekali di tiap-tiap kategori yang sudah disebutkan di undang-undang, secara fisik saja itu banyak sekali kategorinya. Yang secara fisik ya, tidak, kalau orang sekarang kan taunya cuma orang yang pakai tongkat seperti saya, orang yang pakai kursi roda, itu secara fisik. Tetapi mereka tidak akan tahu bahwa secara fisik itu sebenarnya banyak sekali kategori difabel secara fisik. Baik itu yang amputi, teman-teman yang stroke, itu masuk kategori difabel. Yang katanya tulalit, ya mohon maaf kalau penyebutan, tolonglah. Ini kan kita bicara tentang stigma ya. Tadinya saya melihat ini pamflet kok bicara tentang stigmanya difabel, ya keren nih. Tapi kalau kita sebagai orang, anggaplah orang yang mau mengkampanyekan isu-isu tentang inklusi sosial, bagaimana difabel itu tidak lagi dikategorikan sebagai orang yang lemah, mempunyai kekurangan. Saya sebagai difabel, saya tidak mau dikatakan orang yang punya kekurangan. Karena secara fisik, saya oke, saya pakai tongkat, tapi saya tidak kekurangan, tidak mengalami kekurangan secara fisik. Bentuk sempurnanya saya ya begini, kaki saya kecil sebelah, saya berjalannya pakai tongkat, itu kalau kekurangan, justru ini yang akan menimbulkan stigma kembali di masyarakat. Stigma itu tidak akan hilang dari muka bumi ini. Kita tahu itu, tetapi setidaknya kita bisa menekan bagaimana stigma tidak terlalu tinggi lagi, bagaimana orang memandang difabel itu sebagai orang yang banyak kekurangan, orang yang lemah, orang yang tidak bisa apa-apa. Paradigma dari dulu penyebutan cacat, sekarang menjadi difabel atau disabilitas, sebagai aktivis, kalau boleh dikatakan saya lebih suka aktivis, bukan, karena saya masih tatarannya masih belajar. Sampai sekarang saya terus belajar bagaimana sebagai difabel, saya bisa mewakili teman-teman untuk bisa mengkampanyekan isu-isu inklusi sosial, khususnya inklusi disabilitas, yang harusnya memang banyak orang tahu. Ini tidak mudah sebenarnya, Mas Ilham, karena kita tahu di masyarakat stigma itu masih menganggap difabel itu orang yang lemah. Kalau paradigma dulu dengan cacat, tuna, dan penyebutan lainnya, normal, sempurna, itu sebenarnya tidak ada. Dengan bergulirnya waktu, bagaimana teman-teman aktivis secara nasional itu bersama-sama melakukan mengkampanyekan hal bahwa sebenarnya orang cacat itu tidak ada. Kita berubah menjadi orang yang lebih baik lagi, ya istilahnya lebih baik lagi lah, difabel. Kenapa kita lebih suka difabel daripada disabilitas? Difabel sendiri orang yang mempunyai kemampuan berbeda. Saya berbeda nih cara berjalan saya dengan Mas Ilham, Mbak Siti, sama Yusi. Tetapi kalau orang melihat kalau disabilitas itu sendiri orang yang tidak punya orang yang mengalami kesulitan atau orang yang lagi tidak bisa berjalan, disabilitas itu kan ada yang sesuatu yang tidak mampu, beda dengan kalau yang difabel, orang yang punya kemampuan berbeda. Tetapi disabilitas ada sesuatu yang rusak nih secara fisik, pendengaran atau penglihatan, seperti itu. Jangan salah, kalau kita mau bicara tentang hal baik, sebenarnya kalau kita di teman-teman itu kan lebih sukanya dipanggil difabel karena kita beda kemampuan nih. Oh, si A, si B beda kemampuannya nih dengan Yusi, dengan Mbak Siti atau Mas Ilham. Tetapi kita harus tahu bahwa
teman difabel itu sebenarnya sama dengan teman-teman yang lain, dengan masyarakat yang lain. Kalau kita mau melihat di undang-undang, di situ ada kurang lebih 22 hak difabel. Dan kalau kita mau melihat, haknya ternyata sama kok dengan masyarakat lain, tidak ada yang beda. Mau mendapatkan pendidikan, hak untuk berpolitik, dan lain-lain. Sampai hal sekecil itu, terhindar dari stigma dan lain-lain. Ini sama kalau kita mau melihat di masyarakat ya Mas Ilham. Tetapi intinya, bagaimana kita, baik sebagai difabel maupun masyarakat, bagaimana kita sebagai masyarakat itu mempunyai pendidikan nih dari teman-teman. Kita sebenarnya punya jaringan di mana seperti tadi psikososial. Ini luar biasa Mas Ilham sampai tahu psikososial dan lain-lain. Psikososial juga masuk nih difabel mental seperti itu. Tapi nanti kalau kita mau bicara tentang gerakan-gerakan difabel secara nasional, itu sudah banyak sekali pakar-pakarnya, dan saya sampai sekarang masih mempunyai mempunyai guru-guru yang selalu saya ajak diskusi bagaimana untuk memperjuangkan hak-hak difabel agar mereka mendapatkan haknya yang sama dengan masyarakat yang lain, karena ini tugas berat yang tidak bisa saya lakukan sendiri, tetapi harus didukung oleh pemerintah, masyarakat, termasuk para pemikir-pemikir seperti Mas Ilham, Mbak Siti, dan juga Yusi seperti itu. Mungkin itu dulu karena saya ingin kita bersama-sama memahami undang-undang disabilitas itu sendiri, dan kita juga mulai belajar dari diri sendiri bagaimana penyebutan dan bagaimana nanti kita bersama-sama untuk mewujudkan Indonesia yang inklusif di 2030. Seperti itu. Terima kasih. Inklusif di 2030. Oke. Terima kasih kembali. Dulu sangat tercerahkan. Oke. Gimana Mas Ilham? Nah, saya ingin ngerespon tadi, itu memang sangat menarik ya, memang Bukan ya, cuma karena menarik, memang anehnya adalah aku yang bilang sama Hatilah. Gila nih orang. enggak, karena memang gini, karena kebetulan di gini, karena sekarang itu kan ada beberapa kampus itu yang kampus di Indonesia itu yang membuka jalur khusus, ya mohon maaf aja kayak seperti jalur-jalur orang yang difabel gitu, dan cara metode pengajarannya itu berbeda. Artinya gini, maksudnya saya kenapa kok stigma negatif itu selalu saja melekat gitu secara sadar gitu di kehidupan sosial kita gitu. Pada dasarnya kan memang masyarakat pada dasarnya kan mereka sama kayak tadi, mempunyai peluang yang sama. Cuman hanya saja kita nggak seharusnya bukan sikap kita untuk memberikan kasihan gitu, tapi lebih kepada kita welcome gitu. Artinya saya bisa, kamu juga harus bisa gitu. Tapi versi bisanya itu kan sesuai dengan tupoksi masing-masing kan. Nah, saya juga baru ketemu baru dengar istilah-istilah yang baru tadi, yang psikososial dan lain sebagainya gitu. Nah, kadang juga saya menemu di beberapa momen sosial gitu, momen pertemuan sosial yang mengatakan yang saya tadi bilang gitu, orang lemot, kayak tadi ya, mohon maaf aja itu, kayak misalnya orang lemot nggak usah ditemanin, atau misalnya dalam momen tertentu atau kegiatan sosial tertentu, nanti dia nggak akan selesai dan sebagainya. Artinya stigma itu selalu muncul secara negatif gitu. Padahalnya kan memang tadi bilang ibunya tadi itu kan mengatakan kita itu diciptakan sempurna dengan tupoksinya masing-masing gitu. Nah, betul, hanya saja betul, ini yang perlu yang perlu dipertegas atau mungkin juga perlu dikampanyekan di sosial, di seluruh sosial, di kehidupan sosial itu, bahwasanya memang
hal-hal yang tadi keterbatasan atau ketidakmampuan atau ke kurang kemaksimalan dalam melaksanakan kegiatan atau respon itu bukan berarti untuk dikasihani, tapi kita mempunyai perlu sebuah pemahaman tersendiri terhadap orang-orang yang demikian gitu. Perlu perlu adanya kesadaran diri terhadap merespon atau melihat kejadian-kejadian terhadap orang-orang yang seperti itu gitu. Nah, ini yang perlu juga harus kita kampanyekan gitu. Perlu kita, ya nggak perlu melalui keluar-keluar, cukup ada momentum di mana ada orang yang melihat, ada kejadian yang terjadi, kita beritahu bahwasanya memang kita kasih tahu untuk memberikan pemahaman agar orang yang melihat dalam kejadian itu yang sama melihat dengan kita itu mempunyai pemahaman yang sama gitu. Bahwasanya memang oh ya, dan ini juga akan menjadi sebuah pengetahuan yang baru saya rasa untuk mereka gitu. Karena memang kayak contoh halnya kan ya namanya orang kan mempunyai kemampuan yang berbeda dan juga merespon cara merespon sosial yang berbeda gitu. Nah, ini perlu ditegaskan kembali memang tidak hanya yang tadi itu, bukan hanya hari ini difabel itu yang dipandang yang kayak ya tidak sempurna secara fisik mana saja terus dan lain sebagainya, ketidakmampuan dan lain sebagainya gitu. Dan juga bahkan yang sangat saya sayangkan lagi itu kadang kayak psikososial atau terhadap pemahaman sel sensorik gitu. Mereka kadang sampai disamakan ini yang mohon maaf saja ya, mohon maaf aja kepada para netizen ini, apakah ini orang yang lemot atau orang yang autis atau yang bagaimana. Nah, ini kan yang sangat seolah langsung stigma negatif gitu. Bahwasanya ya seharusnya kan kita meresponnya, oh ya mereka seperti ini. Ya artinya kita harus beri pemahaman terhadap diri kita sendiri untuk merespon mereka gitu. Nah, ini yang selalu yang selalu terlupakan, yang selalu dianggap sebuah hal yang sepele di masyarakat, bahwasanya mereka kan dengan contoh halnya kayak mereka dengan mereka dengan kelompok mereka sendiri gitu. Nah, mereka terpisah. Ini enggak, stigma ini yang harus dihilangkan dan harus dipertegas dengan bagaimana cara kita merespon gitu. Yep. Gimana? Mau lanjut ini? Ya, jadi ya ini adalah tugas kita bersama untuk benar-benar berhati-hati ya dalam menggunakan bahasa gitu. Seperti yang saya tadi bilang di awal, bahwasanya memang sudah terjadi pergeseran gitu kan. Makin tahun gitu. Apalagi sekarang sudah diperkuat dengan adanya undang-undang. Di undang-undang itu sudah termaktub terkait penyebutan, dan bagi saya kalau ngomongin panggilan difabel ini kan tidak lepas dari tokoh bernama Mansur Kasis gitu kan ya. Dan menurut Mansur Kasis di sini kan keberadaan difabel ini tidak terlepas dari konstruk sosial yang sangat destruktif. Makanya kenapa kemudian per hari ini itu masih banyak sekali mohon maaf masih banyak sekali teman-teman yang tidak banyak memahami begitu bagaimana kita menyebut mereka yang teman-teman difabel begitu. Jadi memang Mansur Kasis di situ sudah menjelaskan bahwa konstruk sosial terkait difabel ini memang tidak terlepas gitu kan, dan itu sangat destruktif begitu. Dan penyebutan itu ya mari kita kampanyekan sedikit demi sedikit begitu. Yang awalnya teman-teman menyebut dengan cacat atau tidak normal, ya mari kita beritahu kepada orang-orang di sekitar kita bahwasanya dia bukan normal, dia bukan cacat begitu, tapi lebih kepada dia difabel gitu. Kalau dari segi makna seperti yang saya bilang di awal, kalau bahasa Inggris ketimurannya itu kan different ability gitu kan. Jadi ya udah, mereka nggak rusak, mereka hanya ya itulah begitulah. Dan mohon digarisbawahi Mas Ilham, bukan tuna, bukan tuna. Jadi langsung aja difabel tuli begitu. Pokoknya kalau ngomongin fenomena difabel itu ya sangat luas sekali begitu. Dan alhamdulillah tadi
Mbak Lulu ini kita mendapat banyak Memang ini ya pencerahan dari beliau. faktnya dari beliau. Kebetulan beliau kan ya saya banyak belajar dari beliau, menurut saya apa gitu, makanya saya sangat tidak pede ketika beliau memiliki server flag di atas nama saya adalah pemerhati. Aduh, apaan ini gitu kan, saya sangat ilhamnya saya dipan gitu. Dan mungkin kita nih sebagai anak-anak, kita kan hidup di Indonesia yang pastinya tidak terlepas dengan manusia yang lebih mempertimbangkan atas agama gitu kan ya. Di situ lebih mudahnya untuk memberi pemahaman tentang difabel itu, mungkin kita bisa langsung tembak dengan bahasa tidak ada perbedaan antar setiap manusia, seperti yang sudah tertulis di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 gitu kan. Itu sih mudahnya gitu. Jadi kalau kita berbicara dengan orang awam, dengan orang-orang yang tidak banyak paham ya mending kita pakai bahasa yang sederhana aja, atau kita beri pemahaman bahwasanya di dalam agama sudah jelas kok, seperti yang termaktub dalam Al-Hujurat ayat 13, bahwasanya dalam agama Islam, stigma dan diskriminasi terhadap difabel itu tindakan yang haram atau tidak diperbolehkan. Kenapa kok ketawa-ketawa sih? Ya nggak sih, Al-Hujurat ayat 13, bahwasanya yang membedakan antara yusi dan ilham itu karena Al-Qur'annya, bukan karena cantik pintarnya, kira-kira begitulah. Oke, Gitu ya, Mas Ilham mau menanggapi? Oke, atau ini? Ya termasuk ini ya, termasuk pada apa ya, live kita pada malam hari ini kan juga salah satunya memberikan apa ya, sebuah kampanye untuk memberikan sebuah penegasan dan atas kesadaran para warganet ya, saya menyebutnya dengan warganet gitu kan. Warganet itu bahwasanya mungkin secara tidak sadar atau mungkin malam hari ini baru mereka sadar, oh ternyata jadi mereka mengetahui gitu, orang si A gitu ternyata di kesehariannya itu dengan gitu bukan berarti kita untuk menjustis atau dijadiin hal-hal yang bernuansa stigma negatif gitu, tapi ya mempunyai penegasan khusus untuk memberikan mereka itu peluang yang sama gitu. Dan saya rasa bukan ya, buktinya hari ini memang kalau tadi bilangnya Mbak Lulu itu kan kami mempunyai dengan kemampuan kami masing-masing gitu. Ya benar gitu. Kayak hari ini kan banyak tuh kayak ajang perlombaan olahraga yang memang khusus gitu. Dan mereka bisa menjuarain, dan itu tingkatan nasional, bahkan tingkat Asia Tenggara, Asia gitu. Sedangkan kita aja belum tentu bisa mempunyai semangat juang yang tinggi terhadap mereka gitu, untuk menunjukkan saya bisa gitu. Nah, sedangkan kita aja malah leha-leha gitu, santai di kehidupan sosial gitu. Nah, yang perlu juga, yang ingin saya katakan juga pada malam hari itu adalah pada bagaimana cara kita berkomunikasi di sosial kepada mereka gitu. Yang tadi itu kan ya bilangnya Mbak Yusi ya, penegasan bahasa ya. Yep. Penegasan bahasa gitu. Iya. Nah, apa ya? Mahasiswa dengan aktivitas menggunakan bahasa dengan sembarangan. Ya ini. Iya. Nah, itu kan juga perlu ya. Kadang saya melihat sendiri ya, dan mengamati secara langsung, tapi di lingkungan perguruan tinggi. Kebetulan di perguruan tinggi tempat saya yang sekarang saya belajar itu ada membuka jalur yang khusus untuk kaum difabel gitu. Cuman hanya saja pada faktanya mereka itu masih saja mempunyai kesulitan untuk mendapatkan tempat ya mungkin apakah karena memang itu tadi yang saya bilang di awal, karena memang kurangnya pemahaman secara tegas terhadap apa saja sih
yang dimaksud dengan difabel, dan difabel itu seperti apa saja gitu, dan bagaimana cara kita untuk merespon mereka di sosial gitu, dan bagaimana cara kita untuk memposisikan mereka di kehidupan sosial kita gitu. Nah, ini yang masih kurang gitu, yang masih kurang atas kesadaran kita masing-masing. Mungkin juga termasuk saya gitu, termasuk saya, kadang saya juga langsung seenaknya saja menjawab stigma negatif kepada orang-orang yang kayak tadi, mungkin orang yang lemah terhadap kemampuan menangkap sensorik, baik itu dan sebagainya gitu. Dan juga ini juga sebenarnya hal-hal yang beda tipis ya kalau menurut saya. Orang-orang yang saya juga pernah dengar, apakah itu memang kayak orang-orang yang stres, depresi, itu juga termasuk orang-orang yang nggak bisa mengontrol terhadap sensorik apa yang dia capai gitu. Nah, ini kadang yang kita temui di masyarakat, bukan hanya kita temui, bahkan kita juga mengalaminya seperti itu. Jangan-jangan juga apakah kayak diri saya juga mengalami demikian gitu kan? Karena mungkin kegiatan yang banyak, yang kompleks, tantangan di sosial gitu, sehingga menyebabkan kita itu lemah terhadap mengontrol, lemah terhadap bagaimana cara kita merespon dengan baik gitu. Nah, ini yang perlu juga dikampanyekan gitu. Artinya bukan berarti kayak contoh halnya orang yang kelelahan, orang yang mulai depresi, mungkin anak mahasiswa tingkat akhir yang terhadap skripsi atau skripsinya gitu, mereka depresi kok ini bisa itu bukan dianggap santai aja, biasa aja kok skripsi dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dihilangkan gitu. Padahal ya kalau kita bilang ya skripsi itu ya berat mudah juga ya gitu. Kalau dibilang berat ya juga tetap dijalani, selesai juga gitu kan ya. Kalau dibilang mudah juga kita mikirin dengan sampai stres gitu, mikirin ini apa yang harus diganti dan sebagainya gitu. Nah, mungkin ada pembaharuan stigma di sosial gitu. Ada pembaharuan cara kita berinteraksi, pembaharuan cara kita berpikir di sosial dalam menyikapi kejadian-kejadian atau dalam menyikapi respon orang kepada kita atau respon orang kepada kelompok sosial gitu. Ini perlu juga perlu juga diketahui bersama gitu. Yap. Oke. Baik. Dari Mbak Yusi ada tambahan mengenai penjelasan? Oke, Mbak Yusi? Tidak ada guys, tidak ada. Oke, wah sudah setengah jam lebih nih sepertinya kita ya ngobrol-ngobrol, dan tadi juga langsung kan dihadiri oleh ya benar-benar pemerhati dan pakar gitu kan. Aku tuh pengen marah sih ini sama Ilham nih. Aduh, aku sampai nggak pede nge-share pamfletku sendiri gitu kan, gara-gara nama aku dibawa itu pemerhati. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim gitu. Nah, ya kayak ini kan termasuk ketidakmampuan ya, self censoring juga ya Mbak Yusi. Aku ini bukan pemerhati, Pak. Aktivis ya. Aku peduli. Jangan mau lagi dah begini. Oke, baik. Kalau pemerhati itu kan dari tingkat atas ya. Ya kalau mungkin kamu kan pemerhati yang kelas kecil aja gitu, Pak Yus. Kamu pemerhati yang kelas kecil gitu. Lokal. Lingkupnya lokal aja gitu, lokal. Aku langsung ngedon ini. Langsung panas ini kuning. Di save ya ini live IG-nya, mau aku save juga ini di Iya, di save ya, oke. Meskipun sebenarnya pembahasannya untuk hanya tentang makna tentang penyandang disabilitas, tapi setidaknya
ada inilah ya, ada intensi dari diskusi malam ini gitu kan. Ingat Mas Ilham, jangan menggunakan bahasa tuna lagi, oke? Kalau saya kan tadi langsung memberikan praktek bahwasanya itu masih sering dan banyak kita dengarkan. Ya, karena itu terjadi dari Ya. pemahaman masyarakat yang masih belum komprehensif. Sama Seperti itu seperti kira-kira. dengan stigma tentang perempuan dan laki-laki, bahwasanya ya per hari ini masih ada gitu kan stigma tentang laki-laki yang tidak boleh menangis kan. Enggak, aku nggak mau kemana-mana, maksudku itu kan masih melekat gitu kan. Jadi kita sebagai aktivis, kita sebagai anak muda gitu kan, punya tugas untuk membenahi stigma-stigma negatif itu. Begitu maksudnya, Abang. Ya, perempuan hebat dan perempuan merdeka ya. Loh, berarti Ya, tentu. perempuan merdeka ya. Itu juga menarik itu karena memang apa ya, banyak ya sebenarnya kompleks permasalahan sosial di anak muda gitu. Tapi permasalahannya adalah usia-usia produktif berpikir, kayak seperti mungkin mahasiswa S1 hingga sampai mahasiswa S2 itu sangat, mungkin bukan sangat, tapi lebih kepada hanya segelintir saja orang yang peduli, orang yang ingin terjun langsung gitu, kayak misalnya kayak Mbak Yusi dan Mbak yang moderator ini gitu kan, Mbak Siti gitu kan, yang memang orang-orang yang secara kredibilitas itu memang sudah keren gitu aktivisnya gitu. Kalau saya kan ya nggak tahu apa-apa gitu kan. Jangan merendah guys, nggak usah merendah begitulah. Kita sama, masih proses belajar begitu. Iya, iya. Jangan-jangan Mas Ilham mau mempersiapkan 2024 ini. Jadi Sudah berapa kantong, Mas? momen-momennya sangat sensitif gitu kan. Jadi setiap kali kira ada kemungkinan untuk 2024 gitu. Semuanya sesuai ya. Kalau saya sih memang kalau saya sih memang mengakuin ya. Sebenarnya saya juga kenapa tertarik pada diskusi malam hari ini mengangkat, bukan mengangkat ya, lebih kepada mencoba memastikan sedikit tentang disabilitas, karena berlatar belakang dari seharian saya yang melihat, yang berinteraksi juga langsung kepada mereka gitu, dan juga saya sendiri juga kadang merasakan kesulitan bagaimana cara merespon, bagaimana cara memberikan tegasan terhadap sikap saya kepada mereka. Itu juga menjadi PR pribadi buat saya gitu, dan saya melihat gitu. Kebetulan juga saya udah lama kenal sama Mbak Yusti gitu kan, sana kan juga saya dulu di Probolinggo gitu, di Probolinggo gitu. Jadi saya tahu gitu kan geraknya Yuti, sampai keren sekarang, sudah sampai langsung implementasi nilai sosial sekarang gitu. Jadi saya bilang asiknya langsung saya todong aja gitu. Emang sengaja saya todong itu, dia punya apa namanya, biar dia berikan materi pada malam hari ini gitu. Memang saya sengaja saya todong, tapi kok kayaknya direm-rem sedikit, rem-rem sekali itu terhadap apa yang dipaparkan gitu. Sebenarnya mungkin nanti saya butuh strategi ulang untuk todong untuk ibunya Yusi gitu, dan pemberitahuan lagi sama saya. Siap. Baik. Mungkin kita bisa ini ya, closing statement ya, Mas Ilham dan Mbak Yusi. Ya Yusi dulu aja, Yusi dulu aja, kan Yusi tadi yang pertama. Apa? Closing statement untuk diskusi kita malam ini, Mbak Yusi. Yap.
Oke, kalau closing itu kan nggak usah panjang-panjang ya kan. Kalau aku nggak suka yang panjang, di pendek tapi berbobot. Jadi closing statement malam ini buatku, setiap orang itu sama, baik laki-laki maupun perempuan, baik difabel dan non difabel. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya, sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 30. Terima kasih. Sama-sama. Oke, dari Mas Ilham, closing statement. Sudah guys, silakan jalan. Untuk peduli aja sih sebenarnya, agar kita peka dan peduli atas kesehatan gitu. Artinya bukan untuk orang aja gitu, tapi terutama untuk diri kita sendiri juga gitu. Apalagi khususnya saya kayak anak-anak mahasiswa gitu kan, yang sedang skripsian gitu kan, yang sedang tugas akhir, jangan sampai ya mentalnya ganggu gitu. Artinya mental ganggu itu ya stres, jadi santai aja gitu. Intinya itu, saling peduli terhadap kesehatan kita dan kesehatan orang lain. Oke, cukup closing statementnya. Oke. Gak usah banyak-banyak. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Yusi. Semoga bisa melakukan live podcast bareng lagi, tentunya dengan tema yang berbeda dan lebih menantang lagi. Oke. Dariku, semua ciptaan Tuhan itu sempurna dan kita dituntut untuk memiliki dan hati yang damai. Mari sama-sama mengempanyakan Indonesia menuju inklusif 2030. Oke, selamat malam dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Aku itu mau mendokumentasikan. Oke, aku share ini ya. Sebentar nak, kita dokumentasi dulu dong. Wes, mana Mas Ilham nih? Itu ya. Biarin dah dia. Kesel dah aku sama dia tuh nak. Aku screenshot ya. Bentar. Oke. Oke, 3, 2. Lagi. 1, 2. Aku jempol terus ya. Oke, siap semangat untuk Anda di hari Selasa. Oke. Semangat juga buat Mbak Yusi. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini caranya nyimpen gimana ya? Aku nggak bisa. Iya ya, gimana ya? Oh ini ada yang, oke. Akhiri video.